Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai studi kelayakan bisnis Bank Mini Syariah Universitas Wahab Hasbullah Unwaha Jombang. Adapun anggota dari kelompok kami adalah yang pertama saya sendiri, Norma Divitria, yang kedua Adinda Pramesti Indah Cahyani, dan yang terakhir Azafarisma. Baik, yang pertama mengenai gambaran umum usaha Bank Mini Syariah Universitas Wahab Hasbullah Jombang. Yang pertama, latar belakang dibentuknya Bank Mini Syariah di Universitas Wahab Hasbullah Jombang. Pada awal tahun 2019, dunia perbankan digegerkan dengan isu merger Bank Syariah. PT Bank Syariah Indonesia Tbk merupakan gabungan dari Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah dan BNI Syariah akan bekerja secara efektif pada 1 Februari 2021. PT Bank Syariah Indonesia Tbk mempunyai visi menjadi top 10 bank syariah terbesar dalam 5 tahun ke depan. Hal ini tentunya tidak akan sulit karena melihat minat akan keuangan syariah di Indonesia. Sampai saat ini sudah sangat diminati oleh masyarakat. Perguruan tinggi saat ini dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan yang begitu cepat di segala bidang. Fenomena di atas yang memotivasi Universitas Wahab Hasbullah atau Unwaha Jombang untuk menyelenggarakan pendidikan lengkap dengan sarana-prasarana yang dibutuhkan oleh kalangan akademisi, baik pengajar maupun mahasiswa. Dalam hal ini, Unwaha Jombang menyediakan laboratorium perbankan syariah untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, khususnya ekonomi syariah. Namun demikian, peran mini bank ini dapat dikembangkan menjadi income generating unit atau unit yang dapat menghasilkan laba sendiri dengan membuka pelayanan jasa finansial yang dikhususkan untuk mahasiswa, dosen, maupun karyawan. Baik, selanjutnya yaitu visi dan misi Bank Mini Syariah di Universitas Wahab Hasbullah atau Unwaha Jombang. Adapun visinya yaitu menjadikan Bank Mini Syariah di Universitas Wahab Hasbullah Jombang sebagai lembaga perbankan yang dapat melayani kebutuhan serta menjadi sarana penunjang dalam aktivitas belajar mengajar mahasiswa, dosen, karyawan, dan semua aktivitas akademika. Adapun visinya yaitu yang pertama, menciptakan kondisi terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi. Kedua, menyelenggarakan pendidikan dan praktikum perbankan dan keuangan mikro, meningkatkan kualitas kompetensi keahlian perbankan dan keuangan mikro. Yang ketiga, meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan sosial. Yang keempat, meningkatkan pengetahuan mahasiswa dalam bidang perbankan dan keuangan mikro. Yang kelima, melatih mahasiswa agar bertanggung jawab, teliti, dan cermat dalam bekerja. Selanjutnya, tujuan. Adapun tujuan dari adanya Bank Mini Syariah di Universitas Wahab Hasbullah Jombang ialah yang pertama, diharapkan menjadi sarana penunjang dalam aktivitas belajar mengajar. Yang kedua, sebagai wujud nyata kontribusi mahasiswa dalam sektor ekonomi real. Yang ketiga, membekali mahasiswa untuk tentang pemahaman dan kemampuan bagaimana praktek-praktek manajemen perbankan. Yang keempat, memperkuat pengetahuan teoritis yang telah dimiliki mahasiswa tentang sistem operasional perbankan. Yang kelima, upaya untuk mewujudkan alumni yang siap bekerja dan kompetensi yang siap bersaing dalam menghadapi tantangan global. Selanjutnya, sasaran. Sesuai dengan tujuan pendidikan dan keterampilan yang dimiliki dan diperoleh selama perkuliahan di Fakultas Ekonomi, maka sasaran dari program Bank Mini Syariah Universitas Wahab Hasbullah Unwaha Jombang adalah seluruh mahasiswa Unwaha, terkhusus mahasiswa pada program studi manajemen dan ekonomi. Adapun lokasi dari Bank Mini Syariah Universitas Wahab Hasbullah Jombang ialah berlokasi di Jalan Garuda, nomor 9, Tambak Beras, Jombang. Dan yang terakhir, fasilitas pendukung.
Untuk menunjang kegiatan praktikum perbankan di laboratorium bank dilengkapi berbagai fasilitas pendukung. Yang pertama, ruang praktikum. Yang kedua, komputer. Ketiga, printer passbook. Yang keempat, aplikasi pembukaan rekening. Yang kelima, aplikasi penyetoran tabungan, penarikan tabungan, dan pemindah bukuan. Yang keenam, alat penghitung uang. Dan yang ketujuh, alat detektor uang. Analisis aspek hukum. Ada 5 hal yang perlu dianalisis dalam aspek hukum Bank Mini Syariah Universitas Wahab Hasbullah Jombang. Yang pertama yaitu kepemilikan Bank Mini Syariah. Secara formal, kepemilikan Bank Mini Syariah ini adalah milik pengusaha sendiri, di mana Bank Mini Syariah ini beroperasi sebagai laboratorium perbankan, dan juga Bank Mini Syariah ini dapat dikembangkan menjadi income generating unit di Unwaha. Yang kedua yaitu badan hukum, yakni berbentuk laboratorium yang berada di bawah naungan Fakultas Ekonomi Syariah Universitas Wahab Hasbullah Jombang. Yang ketiga yaitu sumber dana. Sumber dana Bank Mini Syariah Unwaha ini berasal dari laba bisnis Bank Mini Syariah yang digunakan untuk operasional dan peningkatan kualitas Bank Mini Syariah tersebut. Yang keempat yaitu sumber dana modal di store, tidak boleh dari sumber yang diharamkan termasuk tujuan untuk pencurian uang. Yang kelima yaitu lembaga pengawas. Bank Mini Syariah Unwaha di bawah pengawasan akademisi di Fakultas Ekonomi Syariah Unwaha. Analisis aspek pasar dan pemasaran. Ada 4 hal yang perlu dianalisis dalam aspek pasar dan pemasaran, yaitu yang pertama ada pemasaran, yang kedua yaitu strategi 4P, yakni product, price, place, and promotion. Yang ketiga yaitu strategi STP, yakni segmenting, targeting, and positioning. Yang keempat yaitu analisis SWOT, yakni strength, weakness, opportunity, and threat. Berikut adalah penjelasan mengenai hal-hal yang dianalisis pada aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama yaitu pemasaran. Pemasaran merupakan aspek yang penting juga dalam suatu kegiatan usaha. Pemasaran Bank Mini Syariah di Unwaha Jombang tentunya harus bisa melakukan atau menemukan bagaimana strategi yang efektif untuk menarik minat nasabah, yang mana itu ada mahasiswa, akademisi, dan sivitas akademika di Unwaha untuk menggunakan pembiayaan dari Bank Mini Syariah tersebut. Yang kedua yaitu strategi 4P. Pertama ada produk atau produk. Pada Bank Mini Syariah terdapat beberapa produk tamwil, diantaranya dapat berupa simpanan mandiri, simpanan wisuda, simpanan pendidikan, simpanan multiguna, pembiayaan karyawan, dan simpanan kurban. Sementara produk mal dapat melayani penyaluran zakat, infak, sedekah, maupun penyelenggaraan bakti sosial. Yang kedua yaitu price atau harga. Harga dalam setiap produk pembiayaan di Bank Mini Syariah Unwaha berbeda-beda, tergantung pembiayaan apa yang dipilih oleh nasabah. Yang ketiga yaitu place atau tempat. Bank Mini Syariah ini sendiri berada di dalam lingkungan Universitas Kyai Haji Wahab Hasbullah Jombang, beralamat di Jalan Garuda nomor 9 Tambak Rejo Jombang, di mana tepatnya di Laboratorium Bank Mini Syariah Program Studi Ekonomi Syariah. Yang keempat yaitu promotion atau promosi. Promosi produk bisa dilakukan dengan penyebaran pamflet, pembuatan video pengenalan yang menarik akan mini Bank Syariah di Unwaha supaya menarik nasabah untuk melakukan pembiayaan di bank tersebut. 3. Strategi STP. Yang pertama ada segmenting atau segmentasi pasar, di mana Bank Mini Syariah Unwaha melakukan pengelompokan pasar sangat membantu dalam melakukan operasional usahanya. Yang kedua yaitu targeting atau penentuan pasar sasaran, yakni dapat ditargetkan kepada mahasiswa Unwaha, akademisi, dan sivitas akademika di universitas tersebut. Yang ketiga yaitu positioning atau penentuan produk. Penentuan produk berdasarkan minat nasabah akan semakin besar peluangnya untuk melakukan pembiayaan di Bank Mini Syariah Unwaha. Hal keempat yang dianalisis yaitu analisis SWOT. Pertama ada strength atau kekuatan, di mana pembiayaan berbasis syariah di Bank Mini Syariah Unwaha yang tentunya non bunga dan non riba pastinya banyak diminati nasabah. Yang kedua ada weakness atau kelemahan, di mana di Bank Mini Syariah Unwaha sendiri sarana yang ada di bank tersebut kurang memadai. Yang ketiga yaitu ada opportunity atau peluang. Di lingkungan Universitas
Unwaha yang berbasis Islam yang sesuai dengan visi misi Bank Mini Syariah Unwaha tentunya bisa menjadi peluang yang besar di dalamnya untuk melakukan usaha Bank Mini Syariah ini. Yang keempat yaitu threat atau ancaman, di mana yang menjadi pengurus bank ini adalah mahasiswa sendiri yang masih dalam tahap belajar, di mana hal ini merupakan ancaman bagi Bank Mini Syariah Unwaha. Analisis aspek manajemen dan organisasi. Analisis aspek manajemen, di mana di sini ada 4 hal yang ada dalam fungsi manajemen yang perlu dianalisis, yaitu yang pertama ada planning atau perencanaan. Terdapat gagasan untuk mengoperasikan lembaga keuangan mikro syariah sebagai sarana untuk mengembangkan laboratorium Bank Mini Syariah di Unwaha cukup mendasar. Yang kedua yaitu organizing, atau pengorganisasian. Susunan perangkat anggota yang berguna untuk melakukan operasional Bank Mini Syariah ini sesuai dengan spesifikasi kerjanya dan tanggung jawabnya masing-masing. Yang ketiga ada actuating atau pelaksanaan, yakni di dalam pelaksanaannya maka setiap perangkat anggota harus sesuai dengan pembagian spesifikasi kerjanya. Yang keempat yaitu controlling atau pengawasan. Dalam operasionalnya, Bank Mini Syariah Unwaha Jombang harus dilihat perkembangannya serta juga harus dilakukan pengawasan selalu digunakan agar tidak timbul suatu permasalahan dalam kegiatan operasional bank tersebut. Analisis aspek organisasi. Struktur organisasi yang dimiliki Perbankan Mini Syariah di Unwaha ini sesuai dengan pendelegasian tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, di mana struktur organisasinya yaitu yang pertama ada pengawas. Merupakan struktur tertinggi di Bank Mini Syariah Unwaha karena bertugas untuk mengawasi segala operasional di Bank Mini Syariah tersebut. Yang kedua ada customer service, di mana ia adalah pihak dengan tugas melayani terkait pembiayaan apa yang ingin dipilih oleh nasabah. Dan pada customer service ini juga sebagai pemberi saran terhadap keputusan nasabah terhadap pemilihan pembiayaan. Yang ketiga yaitu teller, yakni pihak dengan tugas melayani penarikan dana dan penyimpanan dana nasabah di Bank Mini Syariah Unwaha. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis aspek operasi. Berikut beberapa penilaian analisis aspek operasi yang ada pada usaha Bank Mini Syariah di Universitas Wahab Hasbullah atau Unwaha Jombang. Antara lain yang pertama, kualitas produksi, di mana analisis kualitas produk pada Bank Mini Syariah di Universitas Wahab Hasbullah atau Unwaha Jombang dapat juga didasarkan apabila pengguna yang akan dituju adalah kalangan mahasiswa dan karyawan staf, maka produk yang dihasilkan harus berkualitas tinggi. Yang kedua, adanya kapasitas produksi, di mana Bank Mini Syariah di Universitas Wahab Hasbullah atau Unwaha Jombang mempunyai kapasitas produksi lebih tinggi dari jumlah permintaan pasarnya. Yang ketiga, adanya desain produksi. Yang pertama, di mana desain produk itu harus menarik penggunanya. Yang kedua, desain produk pada usaha Bank Mini di Unwaha Jombang hendaknya mempunyai ciri khas tersendiri dengan diberi variasi-variasi yang berbeda dengan produk lainnya. Hal ini tentu bertujuan agar produk satu dengan yang lainnya mempunyai ciri khas tersendiri dan masing-masing. Yang keempat, adanya proses operasi usaha, di mana proses operasi pada Bank Mini Syariah di Universitas Wahab Hasbullah atau Unwaha Jombang meliputi rencana kegiatan mengumpulkan dana dari tabungan mahasiswa, rencana persediaan produk, penjadwalan pengurus dan pergantian, pengelolaan Bank Mini Syariah yang dilakukan oleh para mahasiswa ekonomi syariah sendiri. Yang kelima, adanya penggunaan teknologi, di mana pada Bank Mini Syariah di Universitas Wahab Hasbullah atau Unwaha Jombang sudah menggunakan teknik modern, di mana sudah menyediakan aplikasi pembuka rekening, aplikasi penyetoran tabungan, penarikan tabungan, dan pemindah bukuan, alat penghitung uang, dan alat detektor uang atau alat yang digunakan untuk mendeteksi uang palsu. Yang keenam, adanya luas produksi, di mana penentuan luas produksi pada Bank Mini Syariah di Unwaha Jombang adalah berkaitan dengan
berapa jumlah produksi yang dihasilkan dalam waktu tertentu dengan mempertimbangkan kapasitas teknik dan peralatan yang dimiliki serta biaya yang paling efisien. Baik, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan masih mengenai analisis aspek operasi pada Universitas Wahab Hasbullah atau UNWH Jombang. Selanjutnya yaitu yang ketujuh, layout dirancang berkenaan dengan produk, proses, sumber daya manusia, dan lokasi sehingga dapat tercapai efisiensi atau operasi pada Bank Mini Syariah di UNWH Jombang. Dengan adanya layout akan diperoleh berbagai keuntungan antara lain. Yang pertama, memberikan ruang gerak yang memadai untuk beraktivitas dan pemeliharaan. Yang kedua, pemakaian ruang yang efisien. Yang ketiga, mengurangi biaya produksi. Yang keempat, kebutuhan persediaan yang rendah. Dan yang terakhir, memberikan kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja yang lebih baik. Analisis yang ke-8 yaitu kegiatan perawatan mesin, di mana kegiatan perawatan mesin pada usaha Bank Mini Syariah di UNWH Jombang yaitu sesuai dengan mesin-mesin yang digunakan, misalnya perawatan kendaraan, perawatan AC, printer, Facebook, dan komputer. Perawatan dilakukan secara berkala dan berkelanjutan dengan menggunakan tenaga ahli dari mitra kerja. Yang kesembilan yaitu lokasi usaha, di mana lokasi usaha pada Bank Mini Syariah di UNWH Jombang terletak di gedung lab terpadu, tepatnya sebelah lab bahasa. Lokasinya sangat strategis dan mudah dijangkau oleh para mahasiswa lainnya. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai analisis aspek produksi pada usaha Bank Mini Syariah di Universitas Wahab Hasbullah atau UNWH Jombang, di mana keputusan yang diambil oleh Bank Mini Syariah di UNWH Jombang mengenai produk yang ditawarkan mempunyai dampak penting terhadap kinerja Bank Mini Syariah ini, di mana untuk mendapatkan produk yang prima diperlukan analisis aspek produksi untuk mempelajari secara mendalam kegiatan produk dalam usaha atau bisnis yang akan dijalankan, sehingga dapat ditentukan layak atau tidaknya produksi yang dipasarkan. Pada proses produksi, Bank Mini Syariah di UNWH Jombang memulai aktivitasnya dari pukul 7 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Bank Mini Syariah di UNWH Jombang ini beroperasi setiap hari, terkecuali tanggal-tanggal tertentu yang tidak memungkinkan untuk beroperasi sebagaimana atau seharusnya. Selanjutnya yaitu mengenai analisis aspek teknologi pada usaha Bank Mini Syariah di Universitas Wahab Hasbullah atau UNWH Jombang, di mana arsitektur teknologi pada Bank Mini Syariah di UNWH Jombang ini mendefinisikan bahwa pemodelan teknologi modern yang akan ditambahkan agar dapat memenuhi kebutuhan teknologi dan informasi pada Bank Mini Syariah tersebut. Teknologi yang dibangun dengan baik digunakan sebagai pendukung jalannya program kerja yang ada pada Bank Mini Syariah. Penggunaan internet dan intranet digunakan untuk menghubungkan bidang-bidang kerja dalam mendukung aktivitas kinerja di usaha Bank Mini Syariah, serta ditambahkan firewall untuk menjaga keamanan data dan juga penambahan PC untuk aktivitas pada usaha Bank Mini Syariah ke depannya agar terjamin dan aman. Baik, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai analisis aspek keuangan. Perhitungan yang pertama yaitu anggaran biaya investasi dan biaya overhead, di mana berdasarkan tabel 1, biaya investasi yang dihitung untuk usaha Bank Mini Syariah di UNWH Jombang ini sebesar 2.417.782.000 yang terdiri dari biaya sewa, biaya instalasi, biaya mesin, dan alat kantor. Berdasarkan tabel ke-1 ini, total sebesar 1.446.207.000 yang terdiri dari biaya tenaga kerja, biaya promosi, biaya depresiasi, dan biaya lainnya seperti biaya premi asuransi, biaya pajak, biaya sewa, dan biaya perbaikan. Baik, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan masih mengenai analisis aspek operasi. Yang kedua yaitu
menghitung perkiraan total biaya pendirian usaha Bank Mini Syariah di Universitas Wahab Hasbullah atau Unwah Jombang, di mana berdasarkan tabel kedua ini, perkiraan total biaya untuk mendirikan sebuah Bank Mini Syariah di Unwah Jombang adalah sekitar 2.417.782.000 yang terdiri dari 3 komponen utama, yaitu biaya instalasi, kendaraan, dan peralatan lainnya. Rincian total perkiraan biaya pendirian sebuah Bank Mini Syariah sudah terlihat pada tabel kedua tersebut. Yang ketiga yaitu menghitung target break-even point atau BEP pada Bank Mini Syariah di Unwah Jombang. Pada tabel 3 menunjukkan bahwa usaha Bank Mini Syariah di Unwah Jombang akan mengalami BEP pada bulan ke-13 atau setelah 1 tahun lebih 1 bulan. Untuk mencapai BEP, tentunya Bank Mini Syariah perlu melakukan kegiatan pokoknya, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana dengan berbagai produk yang ditawarkan. Berikut adalah target pembiayaan atau financing dan pendanaan atau funding dalam 1 tahun atau 12 bulan sehingga Bank Mini Syariah bisa memperoleh BEP yang terlihat pada tabel 3 tersebut. Yang keempat yaitu tabel proyeksi neraca Bank Mini Syariah, di mana pada tabel 4 terlampir menunjukkan proyeksi neraca Bank Mini Syariah di Unwah Jombang selama 1 tahun atau 12 bulan, di mana total aset Bank Mini Syariah diproyeksi mencapai 2.212.000.000. Komponen aktiva terdiri dari kas, pembiayaan aktiva tetap, dan aktiva lainnya. Sedangkan pasiva terdiri dari simpanan, pembiayaan karyawan, dan komponen modal. Selanjutnya yang kelima yaitu proyeksi laba rugi Bank Mini Syariah, di mana pada tabel kelima sudah terlampir dan menunjukkan proyeksi laba rugi Bank Mini Syariah selama 1 tahun yang terdiri dari pendapatan operasional, biaya operasional, dan laba bersih. 4. Bank Mini Syariah akan memperoleh laba sebesar 83 juta pada bulan ke-13. Berikut adalah proyeksi laba rugi Bank Mini Syariah. Selanjutnya yaitu mengenai proyeksi cash flow pada usaha Bank Mini Syariah di Unwah Jombang. Pada tabel ke-6 juga sudah terlampir dan menunjukkan sebuah Bank Mini Syariah memperoleh saldo kas akhir atau kas bersih sebesar 378 juta pada bulan ke-12. Adapun komponen aliran kas terdiri dari kas awal, kas masuk, kas keluar, dan kas akhir. Berikut adalah proyeksi arus kas pada pendirian Bank Mini Syariah di Unwah Jombang. Selanjutnya yaitu mengenai perhitungan net present value atau NPV pada Bank Mini Syariah, di mana pada tabel ke-7 menunjukkan bahwa jumlah aliran kas masuk bersih sebesar 4.196.747.481 lebih besar dari biaya proyek sebesar 3.623.989.255. Atau penerimaan aliran kas bersih lebih besar dari biaya proyek, maka pendirian Bank Mini Syariah ini layak untuk dijalankan. Untuk menentukan suatu usulan proyek investasi dianggap layak atau tidak dengan cara membandingkan IRR dengan investasi lebih dari biaya modal, maka tabel ke-7 ini menunjukkan bahwa tingkat keuntungan yang ditargetkan sebesar 6%, sedangkan hasil IRR sebesar 11,3%. Yang artinya IRR lebih besar dari target keuntungan yang diharapkan, maka investasi pendirian Bank Mini Syariah ini layak untuk diterima. Selanjutnya yaitu perhitungan PI atau disebut dengan Profitability Index, yang rumusnya yaitu total PV dari proses per total investasi, di mana total PV dari proses sebesar 4.196.747.481 per total investasi sebesar 2.417.782 sama dengan 17,36%. Jadi, berdasarkan perhitungan PI menunjukkan investasi Bank Mini Syariah ini menguntungkan. Dan investasi dikatakan menguntungkan jika hasil perhitungan PI lebih besar dari 1. Baik, selanjutnya yaitu saya masih akan menjelaskan analisis aspek keuangan yang terakhir, yaitu menghitung proyeksi payback period atau PPP investasi pendirian Bank Mini Syariah,
di mana pada tabel ke-8 ini menunjukkan bahwa pada tahun kedua Bank Mini Syariah sudah mendapatkan pengembalian dari investasi awal, yaitu sebesar 3.114.615.000, yang artinya Bank Mini Syariah hanya butuh waktu 2 tahun bagi bank untuk mengembalikan investasi awal. Baik, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai analisis aspek risiko pada usaha Bank Mini Syariah di Unwa Jombang. Yang pertama, adanya risiko likuiditas, di mana penyebab risiko likuiditas adalah Bank Mini Syariah di Unwa Jombang mengalami ketidakmampuan untuk memenuhi dana dengan segera, baik untuk memenuhi kebutuhan dana yang mendesak. Yang kedua yaitu kesalahan pembukuan dari mahasiswa yang berdampak pada pencatatan yang tidak baik atau kesalahan pencatatan. Yang ketiga yaitu risiko reputasi, di mana risiko reputasi adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan atau adanya persepsi negatif terhadap Bank Mini Syariah di Unwa Jombang. Dalam penerapan prinsip-prinsip syariah haruslah dilaksanakan secara konsekuen agar tidak timbul penilaian negatif terhadap penerapan sistem syariah tersebut yang dapat mengakibatkan timbulnya publikasi negatif sehingga menaikkan tinggi tingkat risiko reputasi. Yang keempat yaitu risiko strategis, di mana risiko strategis yaitu risiko yang tujuannya untuk memastikan proses pengelolaan risiko dapat mengurangi dampak negatif dari ketidaktepatan pengambilan keputusan strategis dan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Yang kelima yaitu risiko kepatuhan, di mana risiko kepatuhan ini yaitu risiko yang disebabkan oleh tidak dipatuhinya ketentuan-ketentuan yang ada, baik ketentuan internal maupun ketentuan eksternal. Yang terakhir yaitu risiko operasional, di mana risiko operasional yaitu sebagai akibat dari risiko ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi aktivitas operasional Bank Mini Syariah tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.